Shalom sahabat milenial dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Pendeta Larry Rondonuwu dalam Inspirasi Harian OIM One Year in Mission. Pada tanggal 14 Desember ini kita memiliki satu topik, yaitu Uria, harga suatu kesetiaan. Pagi ini kita akan mengambil teks dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-26. Saudara-saudaraku yang kekasih, nama Uria berarti Allah adalah terangku. Walaupun nama Uria ini diambil dari bahasa Ibrani, tetapi sebenarnya Uria itu sendiri berasal dari bangsa Het. Bangsa yang terkenal dengan kehebatannya di dalam bertarung dan berperang. Saudara-saudaraku yang kekasih, Uria tercatat salah satu prajurit yang setia, prajurit yang diandalkan, prajurit elit dari Raja Daud, yang mengikuti Daud sejak Daud menjadi seorang buronan. Dia bukanlah pengikut Daud ketika Daud sudah menjadi raja, tetapi mengikuti Daud ketika Daud belum ada apa-apanya. Itu artinya Uria adalah seorang pengikut Daud yang tidak memikirkan keuntungan secara pribadi. Daud menjadi tuannya dan Uria menjadi pengikut atas dasar satu kesetiaan yang kuat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud sebagai satu balasan kepada kesetiaan Uria? Kita dapati malahan Daud menghancurkan kehidupan keluarga daripada Uria. Ketika pertama kali Daud bertanya kepada penasihatnya, siapa perempuan yang mandi itu? Penasihatnya telah memberikan satu penjelasan bahwa perempuan itu adalah Betseba, istri Uria, anak Eliam, orang Het itu. Saudaraku yang kekasih, kalimat ini sebenarnya telah menjadi satu teguran peringatan kepada Daud bahwa wanita atau perempuan itu adalah istri daripada seorang prajuritnya yang setia. Tetapi saudaraku yang kekasih, peringatan itu tidak dihiraukan oleh Daud, dan Daud tidak peduli terhadap hal itu. Saudaraku yang kekasih, pada waktu Uria sedang berperang melawan Amon, ia mendapatkan satu perintah untuk segera kembali ke Yerusalem. Padahal semuanya itu merupakan alibi, semuanya itu merupakan alibi bagi Daud agar Uria bisa pulang ke rumahnya dan bersenggama dengan istrinya, untuk menutupi fakta bahwa anak itu adalah anak seorang raja. Saudaraku yang kekasih, sekalipun berkali-kali Daud memerintahkan Uria untuk pulang, ia selalu menolak. Berbagai cara telah dilakukan Daud supaya Uria bisa pulang dan tidur bersama istrinya. Tetapi Uria tetap tinggal di luar, di istana bersama hamba-hambanya. Ketika Daud bertanya kepada Uria untuk alasan kenapa dia tidak mau tidur dengan istrinya, Uria menjawab, "Tabut serta orang Israel dan Yehuda diam di pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan itu." Saudaraku, integritas daripada Uria membutakan mata hati Daud. Dan sebagai hasilnya, Uria beserta beberapa orang prajurit lainnya tewas terbunuh dalam pertempuran itu. Saudaraku yang kekasih, pernahkah Anda berpikir
apa yang terjadi jika Uria tidak menjaga integritasnya dan akhirnya pulang ke rumah. Kebohongan Daud pasti akan ditutupi dan dia pasti tidak akan menyesali dosanya. Kehidupan Uria bagaikan terang lilin yang menerangi sisi gelap Daud. Sehingga biarpun Uria berakhir tragis dan namanya terpinggirkan dalam catatan sejarah, tetapi saudara, terang yang ditunjukkan oleh Uria bersinar atas kegelapan dosa hati Daud. Saudaraku yang kekasih, suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada saat ini. Untuk kita tetap setia, ya, belajar setia seperti Uria. Karena Tuhan pun kepada siapa kita harus setia, telah menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran pagi ini. Ajarkan kami untuk tetap setia kepadamu. Walaupun kami menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan kami. Belajar setia seperti Uria. Bahkan setia seperti Engkau Tuhan kami. Yang tetap setia walaupun kami tidak setia. Berkati kami hari ini dalam aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.